Baik ibu-ibu, ini kita menerangkan tentang berwudu ya. Jadi masalah air sudah selesai, kemudian berlanjut masalah najis juga sudah selesai. Nah sekarang memasuki yaitu syarat orang melaksanakan sholat mesti suci juga dari hadas kecil. Nah bersuci dari hadas kecil orang sebut berwudu. Nah ini yang mau dibahas. Faslun fi furudil wudu. Pasal menerangkan fardu-fardu wudu. Ini pengertian fardu hal-hal yang pokok begitu. Karena kan di dalam berwudu ada yang sifatnya anjuran. Itu yang kita sebut sunat-sunatnya. Ada yang sifatnya mesti kita laksanakan. Itu yang disebut fardu-fardu wudu. Fardu-fardu wudu kalau salah atau kurang maka wudunya nggak dianggap. Kalau yang sunat mungkin nggak dikerjakan dengan sengaja atau kelupaan itu nggak ada masalah, tetap wudunya berdiri, tetap wudunya sah. Karena kan yang fardu udah ada. Nih yang sunat ini mungkin kelupaan atau memang sengaja nggak dilaksanakan, ya nggak merusak. Maka dari itu penting sekali mengetahui fardu-fardu wudu. Ya, biar dia tahu mana nih yang tidak boleh tidak. Lebih-lebih ketika air sedikit. Ada air cuma seember. Mungkin kalau kita kerjakan yang sunat-sunat ya keburu habis. Akhirnya yang fardu nggak kedapetan. Kita singkirkan yang sunat. Kita nggak pakai tuh dah air buat yang sunat. Kita hanya pakai buat yang fardu. Itu namanya akalnya berjalan itu. Akalnya berjalan ya. Begitu ibu-ibu tentang hal yang fardu-fardu ya. Semestinya orang Islam tahu tuh fardu wudu ada berapa begitu. Dalam mazhab Syafi'i fardu wudu ada berapa? Siapa yang tahu? Ada 6. Ada 6. Yang pertama niat, kedua muka, ketiga tangan, keempat, kelima, keenam. Wah keren semua kalau begitu. Mantep kalau begitu sih. Sampai gurunya tuh. Baik, itu udah hafal begitu ya. Mesti begitu ya. Udah ngerti itu. Jangan kalau dikasih lihat duit merah-merah, udah tahu banget tuh. Itu 100 begitu kan. Tapi kalau ditanya, fardu wudu berapa? Wah saya bingung katanya. Jangan ya. Jadi urusan dunia boleh dipahami sedalam-dalamnya. Tapi agama nggak boleh kita yaitu singkirkan atau kita lupain atau kurang perhatian. Kudunya perhatiannya juga penuh terhadap agama. Nah, ini menerangkan pasal dalam menerangkan fardu-fardu wudu. Wa huwa bidommil wawi fil ashuri. Dan wudu itu dengan domah wau menurut kaul yang lebih masyhur. Jadi wudu wawunya domah wu, bukan wa, bukan wi, bukan. Tapi wudu. Ismun lil fi'li. Ialah suatu nama untuk pekerjaannya. Jadi kalau dibaca wu itu kerjaan wudu. Ya. Tapi entar kalau dibaca fathah, nah itu air. Kalau dibaca wadu pakai waw fathah, wadu itu air wudu namanya. Kalau dibilang wudu, kerjaan wudu. Yang tadi rukunnya ada 6. Ya. Itu dalam bahasa Arab memang begitu. Berubah baris saja atu, berubah artinya. Nih, wahwal muradu huna. Ya. Dan ia itu yang dimaksud di sini. Maksudnya dan ia itu yang dimaksud di sini yang pakai baca wudu, wawunya domah yang artinya kerjaan. Jadi wudu kerjaan wudu. Yaitu membasuh muka dan seterusnya. Itu namanya wudu. Kalau wadu, yaitu air wudu. Untuk kita berwudu butuh air. Nah airnya disebut wadu pakai fathah wawunya. Nih, wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddau bih. Dan dengan fathah wawu, jadi dibaca wadu, wah itu ialah suatu nama untuk air yang dipakai wudu itu.
Jadi waduk adalah nama untuk air yang dipakai untuk berwudu. Bahasa gampangnya, waduk adalah air wudu, begitu. Waduk air wudu. Kalau wudu, kerjaan wudu. Kerjaannya. Ya, kerjaan wudu yaitu yang melaksanakan rukun wudu itu. Ya, atau fardu wudu. Kemudian, wa yastamilul awwalu ala furudin wa sunanin. Ya. Dan meliputi ya, lafaz yang pertama. Lafaz yang pertama itu ada dalam kurung wudu. Kan ada dua lafaz, ada dua kalimat, ada yang baca wudu, ada yang dibaca wadu. Kalau yang dibaca wudu, oh maksudnya kerjaan wudu. Nah, kerjaan wudu meliputi terdiri dari kerjaan yang fardu, ada kerjaan yang sunat. Ya, kalau pengen komplit ya begitu. Jadi yang komplit itu wudu, ada kerjaan yang fardu, itu yang 6. Ada kerjaan yang sunat, itu nanti disebutin. Ya, cuci tangan, ke kumur, masukin air ke hidung. Ya, begitu dan seterusnya. Nah, jadi katanya ini kalau arti yang pertama yang disebut wudu bukan wadu. Kalau wadu kan tadi air. Dulu udah dibahas air, ada air suci mensucikan, ada air suci tapi makruh. Macam-macam itu dulu air najis, air macam-macam mustakmal. Itu cerita wadu itu. Cerita wadu, cerita tentang air wudu. Nah, yang kita mau bahas sekarang cerita kerjaannya. Nah, kerjaannya disebut furudul wudu itu. Pakai wawunya, wawunya pakai domah begitu. Nih, wa yastamilul awwalu ala furudin wa sunanin. Dan meliputi lafaz yang pertama, itu lafaz wudu, wawunya domah, kepada fardu-fardu dan sunat-sunatnya. Kalau dibaca wudu, maka meliputi yang fardu dan meliputi yang sunat-sunat. Wa zakarul furuda fi qaulih. Dan musannif ya, menutur fardu-fardu itu dalam perkataannya. Maksudnya pengarang kitab ini menutur, mengatakan tentang fardu-fardu wudu sebagai berikut begitu. Nih, fi qaulihi dalam perkataannya ya. Wa furudul wudu'i sittatu asya. Dan fardu-fardu wudu itu ada 6 perkara. Wudu ada 6 yang tadi Ibu udah sebutin. Ya. Itu fardu-fardu wudu disebutin dalam Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah fagsilu wujuhakum. Memang tuh disebut basuhlah muka kamu. Niat kemana? Niat tuh diterangkan di dalam hadis. Innamal a'malu binniyat begitu. Jadi itu rukun pertama innamal a'malu binniyat. Rukun kedua fagsilu wujuhakum. Kemudian diakum, membasuh wa aidiakum ilal marafiq. Terus wamsahu, mengusap kepala, wa arjulakum ilal ka'bain. Nah itu udah 5. Mana yang ke-6? Yang ke-6 tertib. Dari mana diambil? Dari disebutin ame Al-Quran. Al-Quran sebutin basuhlah muka. Habis muka baru tangan. Al-Quran nggak menyebutin kaki dulu, habis kaki baru muka. Itu namanya nyungsang. Sama aja beranak nyungsang kalau begitu. Nyungsang itu. Al-Quran sebutin ya muka dulu, habis muka tangan, dan seterusnya ya kepala. Nah itu secara berurutan. Nah kita harus ngikutin. Dari situlah diambil tartib. Apa tartib? Yaitu berurutan. Bukan sambung menyambung. Kalau sambung menyambung tuh habis kerjaan yang pertama terusin yang kedua. Kalau nggak nyambung namanya habis kerjaan pertama anggap habis basuh muka. Gue makan dulu, makan. Habis makan terusin basuh tangan. Nah itu nggak sambung menyambung. Ada yang nyelingin, ada yang nyelak begitu ya. Nah itu masih sah, cuman makruh cara begitu. Ya, masih sah begitu ya. Ya, itu namanya dalam bahasa fikih al-mualat. Ada mualat nanti. Itu sunat itu. Sunat wudu al-mualat, sambung menyambung. Habis muka langsung tangan. Boleh aja habis muka, ya kemudian aduh lapar nih, makan dulu.
sepiring. Ntar terusin tangan. Habis tangan, waduh kelupaan minum lagi, blak. Wah sekalian nyahi dah. Akhirnya bubaran terus. Datang tamu nggak jadi sembahyang. Bubar. Kalau begitu bubar udah. Jadi berurutan ya. Baik, kembali ke kitab. Jadi tadi dikatakan wa zakarul furudha fi qaulihi wa furudul wudu'i sittatu asya. Dan fardu wudu itu ada 6 perkara. Ahaduha, yang pertamanya an-niyatu, ialah niat. Wa haqiqatuha syar'an, dan hakikat niat menurut syara'. Artinya pengertian niat menurut syara', menurut agama begitu ya. Menurut agama tuh niat apa? Nih dia. Qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Menurut syara' niat itu apa? Ialah bermaksud. Kata orang dulu sahjaku. Sahjaku itu bahasa orang dulu itu. Ya, bermaksud. Ya, sahjaku sembahyang. Saya bermaksud mau sembahyang. Zaman dulu sahjaku. Pakai sahjaku dah. Sekarang udah jarang kedengeran itu. Jadi qasdus syai' ialah bermaksud pada suatu perkara. Ya. Jadi kayak niat puasa. Ya, nawaitu, itu kata-kata nawaitu saya niat. Ya, bermaksud itu. Sauma godin, puasa esok hari. Ya. Jadi lillahi ta'ala, karena Allah. Itu contoh niat puasa sunat. Puasa sunat niatnya atau aja pakai. Mau puasa sunat Arafah ke, mau tarwiyah ke, mau Senin Kemis ke, mau Asyura ke. Pokoknya mau yang kek begitu dah. Itu. Cukup niatnya atau aja yang gampang. Ya, udah. Nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Dah. Saya niat esok karena dah. Segitu doang. Ntar tuh ketika hari Kemis ngikutin aja dia. Jadi puasanya Kemis, puasa sunat Kemis. Datang hari Senin dia puasa, niat kayak tadi, ya masuk ke hari Senin. Datang Arafah, masuk ke Arafah. Begitu. Tarwiyah, masuk tarwiyah sebelum Arafah. Ya. Jadi niat itu ya sahjaku, atau dia nggak pakai bahasa Arab, sahjaku puasa esok hari, udah begitu. Ya boleh aja ibu sebutin sahjaku puasa esok hari untuk hari Arafah misalnya, atau pada hari Arafah sahjaku puasa esok hari, pada hari Senin, pada hari Kamis, boleh aja. Nggak mesti pakai bahasa Arab, nggak mesti. Ya. Jadi pakai bahasa, kalau perlu pakai bahasa Jawa. Kalau orang Jawa, oh bahasa Jawa bagaimana ngomongnya, gue nggak paham dah tuh dah. Yang saya paham bahasa Betawi, begitu. Besok, pakai besok aja dah. Besok gue niat puasa jadi dah. Jadi begitu ya. Nah ini wudhu ini ceritanya. Cuman sebelum diterangkan wudhu, diterangkan dulu apa itu niat. Apa itu niat katanya. Hakikat niat apa? Qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Itu definisinya tuh. Pengertian niat. Batasannya. Nih, menurut syara' ialah bermaksud pada suatu perkara sambil disertai dengan mengerjakannya. Sampai di situ tuh artinya tuh. Itu arti niat. Jadi niat adalah bermaksud pada suatu perkara sambil disertai dengan Jadi ada yang penting dalam niat. Disertai dengan kerjaan. Disertai dengan kerjaan. Ketika dia berwudu, disertai dengan kerjaan wudu. Cuman diambil kerjaan wudu yang fardu. Mulai-mulai adalah maka niatnya pada waktu disertai membasuh muka begitu. Kalau mandi disertai anggap dimulain membasuh kepala. Nawaitu fardul ghusla atau nawaitu hadasil akbar. Pas banget air menyentuh. Kalau niat duluan, kerjaannya belakangan, itu namanya bukan niat. Misalnya ini ya? Saya mau wudu entar begitu kan. Atau saya mau wudu, padahal dia belum di kamar mandi, di depannya nggak ada air, baru ngambil anduk.
Saya mau wudhu begitu. Itu bukan niat karena wudhunya belum dilaksanakan, nggak berbarengan, nggak disertai. Jadi niat itu selalu menyertai kerjaan begitu. Sembahyang ya, ketika takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu mulain kerjaan begitu. Cuman ada yang nggak bareng dengan kerjaan, itulah puasa. Puasa mulain kerjaannya kapan? Ayo jawab. Puasa mulain kerjaannya kapan? Mulain puasanya? Subuh mulainnya. Jadi niatnya di waktu subuh, repot itu. Repot, subuh, nungguin subuh semuanya, nungguin. Biar bareng niatnya begitu. Pas banget mau subuh, nawaitu sama godin. Capek dah kalau begitu. Iya. Nah, kalau niat puasa boleh diduluin. Kerjaannya belakangan. Wah, pinter kalau begitu tuh. Benar tuh, kerjaannya belakangan. Iya, di lain itu, maka disebutlah azam. Apa azam itu tadi? Iya, niat duluan, kerjaannya belakangan. Ada orang mengatakan aku mau jual kebun, niat haji katanya. Untuk haji, belum niat itu dia belum. Yang namanya niat nanti itu ketika udah sampai di Bir Ali atau di Jeddah, di niat ya, yaitu saya niat ihram misalnya haji ya, begitu. Jadi waktu lagi mau bikin haji, waktu lagi mau bikin umroh, itu niat. Kalau di rumah di pondok gede, itu belum niat, itu namanya azam. Nawaitunya duluan, kerjaannya. Nah, yang diminta niat bukan azam. Yang diminta niat bukan azam. Demikian itu pembahasan niat. Qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Ialah bermaksud pada suatu perkara sambil disertai dengan mengerjakannya. Fa in tarakha anhu, maka jika terlambat dari mengerjakannya, niat duluan, kerjaannya belum, begitu. Maka jika terlambat dari mengerjakannya, fa in tarakha anhu, sumia azman, yang tadi saya bilang. Ya. Maka dinamakan dengan azam. Azam itu kayak cita-cita. Cita-cita ya. Cita-cita itu kan hasilnya belum. Cita-cita baru kepengen doang begitu. Ya, jadi itu bukan niat. Yang namanya niat berbarengan. Nah, kalau berwudu berbarengannya tuh diambil dari yang fardu, bukan diambil dari yang sunat. Ya, betul memang nih yang sunat seperti membasuh tangan. Kemudian diteruskan ke kumur. Dilanjutkan basuh air ke dalam hidung. Itu sunat semua itu. Nah, mulain yang pokok ke muka. Itu. Nah, disitulah letak niat. Maka repotnya katanya kalau kamu niat mulain dari muka, apa akibatnya? Akibatnya katanya ketika basuh tangan belum ada niat. Loh, itu kan sunat. Ya walaupun sunat katanya supaya dapat pahala pakai niat. Jadi bagaimana? Yang enak dibikin dua tuh niat. Nawaitu sunanal wudu atau sunnatal wudu. Saya niat ngerjain sunat wudu. Sudah. Cuci tangan, ke kumur, ke hidung, niat lagi. Nawaitu raf'ah. Begitu. Ada dua macam, cuman tuh jarang diterangin lah. Supaya kerjaan sunatnya biar kemasuk niat begitu. Biar dikemasukan niat. Kalau nggak kemasukan niat, ada ulama Syafi'iyah mengatakan nggak ada pahalanya, begitu. Jadi niat juga, niat dua kali. Ya. Disebut nawaitu sunanal wudu, sunan. Sunan itu jamak kalimat majemuk. Tunggalnya sunnah. Ada dulu Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan. Nah, itu julukan itu. Sunan di sini artinya sunat. Karena kan yang kita kerjain yaitu cuci tangan. Kemudian ke kumur. Kemudian masukin air ke nah, itu 3 biji itu sunat wudu begitu. Ya. Boleh juga katanya niatnya sekali doang. Nawaitu fardol wudu begitu kan. Boleh atau nawaitu raf'ah hadasil asghar. Waktu membasuh tangan. Cuman syaratnya waktu membasuh muka harus ingat lagi. Repot. Ya, itu repot itu. Boleh niat katanya di lempengan yang sunat. Nawaitu raf'ah hadasil asghar. Boleh aja.
Cuman syaratnya ntar waktu membasuh muka harus ingat lagi. Nah, itu yang repot. Maka supaya gampangan, udahlah ya kalau pengen niat pada waktu yang sunat, niat tersendiri yang sunat. Nawaitu sunanal wudu. Saya niat sunah-sunah wudu. Lillahi ta'ala. Cuci tangan, ke kumur, dan seterusnya. Setelah selesai, giliran muka, baru nawaitu fardol wudu atau nawaitu raf'a hadasil asghar. Tergantung niatnya masing-masing lah yang biasa dihafal ya. Niat macam-macam contohnya. Jadi dikatakan fa in taraha anhu summiya azman. Maka jika terlambat dari mengerjakannya, jadi niat duluan, kerjaannya terlambat, summiya azman, maka dinamakan dengan azam. Azam itu bahasa Arab juga. Azam. Fa idza azamtum fatawakal. Oh, bila mana kamu sudah bercita-cita, ya udah tawakal. Pengen ngerjain sesuatu, ya, itu azam namanya. Ya. Kalau niat tadi berbarengan, ya, berbarengan dengan kerjaan. Kecuali puasa begitu. Dia agak lain sedikit karena susah kita barengin dengan kerjaan puasa, susah. Mulain kerjaan puasa subuh, mau nungguin waktu subuh. Ntar ada yang tidur duluan, ada yang macam-macam lah. Ya, ada yang ketiduran misalnya. Gimana itu? Kalau ketiduran jadi nggak sah. Karena dia nggak niat pas banget subuh. Ya, pas banget subuh. Jadi agak repot itu. Maka diboleh tuh dalam puasa niatnya dimajuin. Jadi lagi tarawih udah boleh niat. Wah itu sama godin itu. Ya. Maka disebutlah secara ilmiah niat di dalam puasa disebut azam. Walaupun kadang-kadang dalam pergaulan disebut niat juga. Cuman secara ilmiah, secara ilmu dia disebut azam. Ya. Karena puasanya agak belakangan, niatnya duluan. Kemudian watakunun niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Watakunun niyatu, dan ada niat itu indah ketika ghusli mencuci awwali juz'in, juzuk yang pertama minal wajhi daripada mukanya. Ya, daripada mukanya ya. Jadi di sini disebut bahwa ya, yang namanya niat itu adanya di mana? Ini semacam penjelasan dari pengertian niat. Tadi kan niat itu kan mesti bareng, mesti serta dengan kerjaan. Nah ini dicontohin ini, dijelasin lagi. Watakunun niyah inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Dan ada niat itu adanya di mana katanya? Ketika atau kutika. Sama aja dah, ketika atau kutika. Ketika ghusli awwali juz'in minal wajhi, ketika mencuci juz. Apa juz? Juz bagian. Jadi itu membasuh muka boleh dari atas jidat, boleh dari pipi. Nawaitu raf'a hadasil asghar di pipi duluan. Atau dari tulang janggut, dari ke bawah duluan. Cuman buang-buang air. Yang bagus dari atas turun gitu. Jadi ngirit. Air selama di muka boleh diaduk-aduk. Belum mustakmal. Kecuali itu basuh muka tadain. Habis tadain basuh lagi. Itu yang enggak aci. Itu enggak bisa itu. Tapi selama di muka diputer-puter boleh. Maka tuh sebotol wudhu cukup kali. Sebotol wudhu cukup. Iya. Jangan berber begitu, dikit-dikit basuh muka diputer sono puter kemari. Ntar tangan juga begitu dikejar rate. Sebotol nggak habis wudhu. Ini sepadasan wudhunya. Oh kenal apa nggak padasan? Ya udahlah. Ada orang berwudhu keluar dari kamar mandi basah. Padahal ya ampun nih orang ngapa ini? Apa kecebur apa ngapa nih? Iya, lepek begitu. Main air mulu, demen main air dia. Was-was mulu kali ya. Iya, was-was mulu. Repot kalau was-was.
Habis basuh muka, tangan, kepala dilupa. Wah tadi belum basuh ini, muka lagi. Basah semuanya. Ya, basah semuanya. Nggak perlu sih begitu sebetulnya. Ya, itu bisa jadi makruh karena buang-buang air. Buang-buang air. Jadi niat itu ada ketika mencuci juz. Juz artinya bagian. Juz yang pertama, bagian yang pertama daripada mukanya. Ya. Ntar yang lain gak perlu niat lagi, ngikutin. Ketika bagian muka sedikit kena air, dibarengin dengan niat, ntar gak niat lagi, ntar terusin aja udah. Terus ke bawah terus, tangan, kepala, ya begitu. Jadi yang penting mula-mula. Nah mula-mula pada wudhu adalah muka. Nah waktu basuh muka seberapa aja. Yang penting kan sebagian yang diiringi dengan niat. Maka diterangkan lagi sini ay muktaronatan bidzalik, yakni yang disertakan. Ya, yang disertakan artinya berbarengan dengan mencuci juz itu. Muktaronan bidzalikal juz'i. Ya, muktaronatan bidzalikal juz'i. Artinya yang disertakan atau berbarengan dengan mencuci juz'u itu. Mencuci bagian itu, bagian muka. La bijami'ihi, bukan pada semuanya muka, enggak. Ya, enggak mesti begitu. Jadi niat buru-buru kemudian menyeluruhkan muka dengan tangannya supaya air merata begitu. Enggak, cukuplah niat walaupun tadi cuman kebasuh seperapat muka. Enggak mesti waktu niat kebasuh seluruh muka, enggak mesti. Ya, agak sulit. Ya, agak sulit niat dibarengin membasuh seluruh seluruh muka. Jadi cukup niat ya ketika membasuh sebagian muka. Begitu ya. Itu yang disebut di sini ay muktaronatan bidzalikal juz'i la bijami'ihi. Yang disertakan berbarengan dengan mencuci juz itu bukan pada semuanya muka. Nggak mesti begitu, agak repot. Yang penting sebagian muka kebasuh dan diiringi dengan niat. Ya, soalnya ntar untuk meratakan air ke muka itu nggak perlu niat lagi. Ya, jadi untuk meratakan muka dengan air tidak butuh niat lagi, cukup niatnya sekali. Kalau niat mulu ntar keniatan dia. Kebanyakan niat lagi. Ya, mendingan kejengkolan. Baik. Kemudian wala bima qablahu wala bima ba'dahu, dan bukan pada yang sebelumnya dan bukan pada yang sesudahnya juzu itu. Jadi niat bukan sebelum muka, juga niat bukan sesudah muka, bukan. Ya, jadi niat pas banget muka. Itu pun pas banget muka, nggak mesti waktu niat seluruh muka kebasuh. Cukup niat, yang penting waktu niat sebagian muka ke biarin dah, puasa saya. Selanjutnya, puasa makan nasi. Jadi katanya, dan bukan pada yang sebelumnya, dan bukan pada sesudahnya juzu itu. Jadi niat bukan sebelum muka. Ya enggak. Puasa ini. Iya. Jadi dan bukan pada yang sebelumnya dan bukan pada sesudahnya juzu itu. Dikatakan payanwil mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira.
Maka orang yang berwudu berniat ketika mencuci awal juzuk mukanya yang telah tersebut itu. Yang penting bagian muka udah sebagian kena air dibarengin dengan niat udah lumayan tuh udah niat itu ya. Nanti itu akan diterangkan batas muka dari tumbuhnya rambut yang normal sampai ke tulang janggut yang bawah ini. Kemudian kalau melebar dari ini yang kecil ini, yang kecil, kuping bagian kecil ke kuping bagian kecil yang kedua. Enggak mesti yang gede ini, yang kecil aja itu. Jadi dari sini kemari, dari atas ke bawah. Itu aja ini ya, muka batasnya. Jadi enggak melebar kemana-mana. Ya pipi termasuk termasuk muka ini. Jangan membasuh muka begini-begini doang begitu. Pipinya nggak kena begitu ya. Jangan. Itu termasuk bagian muka. Jadi perlu niat ketika menyentuh air pada sebagian muka. Enggak mesti menyentuh seluruh muka begitu ya. Kemudian dikatakan tadi saya ulangin lagi, payan wil mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira raf'a hadatsin min ahdatsihi. Maka saya ulangin, maka orang yang berwudu berniat ketika mencuci awal juz mukanya, awal bagian mukanya yang telah tersebut itu niatnya menghilangkan hadas dari antara hadas-hadasnya. Jadi hadas itu macam-macam ya. Ada yang gampang tuh hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil tuh penyebabnya macam-macam. Ya, hadas kecil penyebabnya macam-macam. Ya, nanti kita tahu tuh diterangkan tentang penyebab-penyebab hadas kecil. Atau juga disebut hal-hal yang batalin wudu. Yang batalin wudu adalah penyebab orang berwudu. Ya, misalnya keluar angin, kemudian yang lain persentuhan laki perempuan, kemudian yang ketiga menyentuh kemaluan dengan telapak begitu kan. Kemudian hilang akal seperti tidur. Ya, dengan tidur kan orang udah akalnya enggak. Nah itu penyebab hadas, ya, sehingga wajib berwudu kalau mau sembahyang. Jadi seseorang yang berwudu niatnya mengangkat hadas dari hadas-hadasnya itulah. Ya, maka cukup nawaitu raf'a hadasil begitu. Saya niat mengangkat hadas kecil. Mau apa ke hadasnya? Begitu. Nggak perlu kita ketahui, nggak perlu kita sebutin. Ya, nama daripada hadasnya. Yang penting kita sebutin hadas kecil diangkat begitu ya. Jadi dikatakan raf'a hadatsin min ahdatsihi. Niatnya yaitu menghilangkan hadas-hadas dari antara hadas-hadasnya. Itu contohnya tuh yang paling gampang niatnya ya tadi itu yang ibu sering baca, nawaitu raf'a hadasil. Boleh juga dengan cara yang kadang-kadang saya pakai, nawaitu fardhol wudu. Ya begitu aja, nawaitu fardhol wudu. Ya, hampir sama. Saya niat fardu wudu begitu. Nah, itu boleh. Tapi ibu nggak usah tukar-tukar, ntar jadi sembraut lagi. Udah baca atau niat yang biasa ya niat. Begitu. Ini contoh-contoh niat nih. Nih contoh yang lain nih. Awiyanwi istibahata muftakirin ila wudu'in. Atau berniat menghilangkan yang membutuhkan kepada, saya ulangin lagi, atau berniat membolehkan, menghilangkan. Atau berniat membolehkan yang membutuhkan kepada wudu. Ya sembahyang butuh kepada wudu. Ya sembahyang butuh kepada wudu, menyentuh Al-Quran butuh kepada wudu, begitu. Tawaf butuh kepada wudu. Ya itu yang butuh-butuh kepada wudu. Nah dia niatnya nih, nawaitu fardhol wudu listibahatis sholat. Saya niat fardu wudu supaya dibolehin sembahyang. Begitu artinya. Nah itu contoh sembahyang yang butuh wudu.
Kalau yang lain contohnya tawab. Nawaitu fardol wudu listibahati tawab. Agak repot emang. Jadi baca yang biasa begitu niatnya. Ini mau diterangkan contoh-contoh bentuk-bentuk niat begitu. Au yanwi fardol wudu. Nah tadi yang saya bilang. Atau berniat pada fardu. Ini sering saya pakai ini lebih pendek. Nawaitu fardol wudu. Udah. Ya tambahin lillahi ta'ala boleh. Ini ya. Kalau tadi kan yang pertama tuh nawaitu rob'ah itu. Dicontoh juga tadi kan. Yaitu rob'ah hadasin min ahdasihi. Yang kita sering ucapkan nawaitu rob'ah hadasil asghar. Nah ini contoh yang lain tadi nawaitu fardol wudu. Atau nawaitu fardol wudu. Atau nawaitu listibahatis sholah. Jadi macam-macam. Awiyanwi fardol wudu. Atau berniat pada fardu wudu. Awil wudu fakot. Waduh. Atau berniat wudu belaka. Wudu doang. Jadi nawaitul wudu. Udah jadi. Nawaitul wudu lillahi. Dah itu lebih ringkas lagi. Lebih ringkas lagi. Cuman nggak diajarin dulu sama guru-guru kita. Jadi yang biasa diajarin nawaitu rob'ah. Ya udah baca yang biasa. Padahal ada yang paling ringan. Ada yang paling pendek. Nawaitul wudu. Dah segitu. Ya, itu paling tambahin lillahi. Itu paling gampang itu. Ya, maka tuh kalau ngajarin orang yang apalagi udah tua, itu aja ajarin. Iya, jangan nawaitu rob'ah hadasil asghar. Bulak-balik, balik bulak. Nggak bisa-bisa. Udah tua dia. Mendingan yang gampang, nawaitul wudu. Ya, nawaitul wudu. Jadi ada yang gampang-gampang ini. Awil wudu pakot begitu. Atau berniat wudu belaka. Iya, nawaitul wudu udah cukup begitu. Nah ada lagi nih. Awit toharota anil hadas. Nawaitu toharoh an hadasil asghar. Boleh begitu. Nawaitu toharoh. Pakai toharoh itu. Atau berniat bersuci dari hadas. Awit toharoh anil hadas. Fa illam yakul anil hadasi lam yasih. Maka jika ia tidak mengatakan dari hadas maka tidak sah katanya. Maksudnya nih kalau cuman nawaitu toharoh doang begitu pakai doang lah. Nawaitu toharoh. Kayak tadi nawaitul wudu. Sah itu. Karena ketika dibilang wudu ya udah satu wudu. Wudu yang kita kenal itu. Wudu yang pakai basuh muka dan seterusnya. Berakhir pada kaki. Nawaitul wudu. Tapi kalau dibilang nawaitu toharoh. Saya berniat bersuci. Ini bersuci masih umum. Bisa bersuci dari hadas kecil. Bisa bersuci dari hadas besar. Bisa bersuci dari najis. Iya. Nah ini kamu pengen bersuci dari mana dong? Kan begitu. Maka harus jelas. Maka sini dibilang di sini. Fa illam yakul anil hadas lam yasih. Maka jika ia tidak mengatakan dari hadas, maka tidak sah. Jadi niatnya nawaitu toharoh anil hadas. Begitu. Walaupun nggak disebutin asghar. Ya nawaitul hadasil nggak pakai asghar juga masih sah katanya. Jangan niat nawaitu toharoh doang. Nawaitu toharoh lillahi ta'ala. Itu nggak bisa. Kok kenapa nggak bisa? Karena toharoh itu bersuci. Dia masih sifatnya umum. Sedangkan niat jangan pakai umum. Yang konkret, yang udah ketahuan begitu. Yang pasti kalau masih umum-umum nggak bisa. Ya. Nah itu nawaitul wudu bisa. Karena wudu nggak ada lagi yang menyamai dia. Kalau dibilang wudu ya udah. Wudu itu doang wudu. Tapi kalau dibilang nawaitu toharoh doang, saya niat bersuci bisa macam-macam. Maka disebutin nawaitu toharoh anil hadas. Bisa jadi bersuci dari najis. Nah, jadi kan belum jelas. Kita pengen yang jelas di sini. Begitu. Maka di sini kalau ada tadi awit toharoh anil hadas, pakai hadas begitu. Atau niat bersuci dari hadas, sah begitu. Cuman kalau nggak disebutin hadasnya, apa yang terjadi? Fa illam yakul anil hadasi lam yasih. Maka jika ia tidak mengatakan dari hadas, maka tidak sah wudunya. Kemudian masih tentang niat ini. Masih tentang niat ya.
Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihin niyati wa syarraka ma'ahu niyata tanadzufin au tabarrudin soha wudu'uhu. Artinya, dan ya apa ini? Dan manakala maksudnya, dan mana diperhitungkan daripada niat-niat itu dan ia menyampurkan bersamanya pada niat membersihkan. Maksudnya kalau tadi kan udah disebutin niat-niat yang diperhitungkan. Maksud niat-niat yang diperhitungkan adalah niat-niat yang dianggap sah. Seperti nawaitu rofa hadasil asghar, seperti niat nawaitu fardol wudu, seperti niat nawaitu al wudu. Ya. Nah, itu niat-niat yang dibenarkan. Nah, ketika orang-orang udah niat yang dibenarkan, cuman ditambahin lagi. Niat apaan? Niat bersih-bersih. Saya berwudu sekalian bersih-bersih. Saya berwudu sekalian ngilangin gerah. Di gerah ini dengan gue berwudu. Boleh nggak katanya dicampurin niatnya. Di samping niat fardu wudu juga niat ngilangin gerah. Dibilang boleh. Kok boleh? Soalnya lu niat gerah lu niat ngilangin gerah atau enggak, dia emang kalau berwudu ya adem udah. Gerahnya hilang begitu. Jadi dia mau diniatin mau kagak nggak ada gunanya tuh katanya. Nggak dianggap aja, ada kayak mau kaget gitu, niat ngilangin gerah, nggak diperhitungkan. Karena emang dia otomatis ketika orang berwudu kena air ya bawaannya ya adem. Jadi maksudnya nih nggak ngape-ngape dibarengin dengan niat ngilangin gerah, begitu. Atau niat bersih-bersih, ya itu boleh aja, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi dikatakan saya ulangin lagi, dengan mana diperhitungkan daripada niat-niat ini dan ia mencampurkan bersamanya pada niat membersihkan, niat bersih-bersih, au tabarrudin atau mendinginkan badannya alias ngilangin gerah, soha wudu'uhu, maka sah wudunya. Ya, jadi nggak apa-apa itu dicampur dengan niat. Ya supaya ngilangin gerah, supaya bersih-bersih, apa-apa. Ya, tapi kan nggak ada. Ini cuman diterangin aja kalau ada begitu. Orang niatnya pakai ditambahin,